setuju. Ini nggak bener. Kamu suka? Suka, tapi kita sudah begini di pertemuan pertama. Nanti kita bilang apa ke polisi? Jadi, mana yang paling kamu suka? Aku suka kalian semua. Apa maksudnya? Siluman, jangan kira aku takut cuma karena rambutmu diwarnai putih. Katakan, kenapa menculikku kemari? Ini mimpimu. Aku adalah dewa jodoh. Dewa, aku dewa bersertifikat. Lihat gaya miskinmu ini. Nggak heran kamu kesepian seumur hidup. Kamu bilang apa? Kamu lajang selama 7 kehidupan. Di kehidupan ini, aku kasih kamu 7 kesempatan cinta. Kamu harus hargai itu. Akhiri kesendirianmu. Aku lajang selama 7 kehidupan dan dipilih olehmu? Aduh, jangan pedulikan hal kecil. Yang penting sekarang itu gunakan waktumu dan nikmati kehidupan cintamu. Pergilah. Jadi, mana yang paling kamu suka? Pria berandalan, di mimpi pun begitu mesum. Ibu Tiri, aku di sini curhat soal mimpiku yang menyedihkan. Kamu nggak kasihan sama aku, malah memarahiku. Kamu mau aku mati saja? Jangan panggil aku Ibu Tiri. Orang yang nggak tahu bakal kira aku selingkuhan bapakmu. Buka mulut, kemari. Aku mau nanya sesuatu. Kamu percaya sama dewa jodoh? Itu mimpi mesummu. Kenapa tanya aku? Kamu juga ada di mimpi basahku. Mesum. Jujur saja, tatapanmu di mimpi itu. Gaya tubuhmu, Kamu. jangan marah. Baiklah. Menurutmu, sebuah video pria memakai rok pendek menutupi setengah pantatnya, tidur di ranjang UGD. Saat dikasih salep akan disukai. Berapa banyak orang di internet? Kamu nggak bisa terima candaan ya? Waktu itu masuk UGD karena siapa? Dasar, itu cuman mimpi. Lagi pula, kalau kamu nggak ada di mimpi itu, keperjakaanku sudah lama hilang. Dasar. Mari, ayo kita minum. Aku tahu kamu punya seseorang yang kamu suka. Kamu muncul di mimpi orang miskin sepertiku pasti agak turun kelas. Jangan khawatir, berhenti di sini. Kau memang tak berguna. Enggak heran kamu lajang. Kapan kamu mau ajak pacar yang kamu suka itu? Minum-minum? Kau mau ketemu dia? Aku... Mau kabur? Kubunuh kau. Kamu baik-baik aja? Kamu baik-baik aja? Ganti kalimatmu atau kamu yang kena pukul. Kenapa diam saja? Lari. Hah? Bilang apa tadi? Ayo pergi. Berandalan. Pantatmu yang nabrak aku. Pantatmu yang nabrak aku. Kamu bukan begitu cara mainnya. Awas. Ngapain sih? Yuhan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bunuh dia. Lari. Siapa yang telepon polisi? Aku? Itu nada deringku. Setiap dia nelpon aku, selalu habislah sudah. Dari jauh, kedengaran sirine polisi. Kamu adalah mimpi basahku. Yuhan, kamu? Ibu Tiri, kamu nggak punya perasaan. Pelan-pelan. Selain itu, kalau nggak bisa membalut, jangan balut lukaku.
Gimana mau keluar kalau kayak gini? Malu banget. Lain kali kalau disuruh lari, lari yang cepat. Aku cuma takut ibu tiriku tertinggal. Bawel, belum cukup dihajar. Pegang sendiri. Bagaimana? Nyata. Mimpi kali ini cukup menarik. Apa maksudmu? Berbagai arti. Ibu tiri, kenapa kamu ada di mimpiku lagi? Mimpi basah di siang bolong dengan mata terbuka, berandalan. Berani berbuat tak berani tanggung jawab, jadi nggak asik. Dewa jodoh bilang aku lajang di 7 kehidupan. Aku belum sempat memberanikan diri. Dia ngomong apaan sih? Oh, Shanshan. Dia lajang sejak lahir. Otaknya sedikit rusak, nggak usah dihiraukan. Shanshan, kenapa panggilnya mesra banget? Sia Shanshan, sahabatku. Kapan kalian jadi sahabat? Waktu kamu pingsan. Dia jadikan aku sebagai tameng waktu berantem. Kamu juga nggak keberatan kan? Terus kamu bantu dia pura-pura nelpon polisi. Aku ingat sekarang. Aku tak menyelamatkanmu secara percuma. Aku nggak pernah berutang budi. Kalau gitu, kamu pikirkan gimana mau balas budi ke penyelamatmu. Yuhan, jangan keterlaluan. Aku nggak keterlaluan. Apa maumu? Aku mau kerja. Kerja? Iya, kerja. Bukannya kamu baru mulai kerja di tempat baru? Yuhan, ini sudah pekerjaan kelima kamu tahun ini. Aku bisa bagaimana lagi? Lingkungan kerjanya buruk, gajinya terlalu kecil, rekan kerjanya nggak ramah, 2 bosnya malah kabur bawa uang. Mau aku gimana lagi? Yuhan, Iya, mulutku kasar, gampang nyinggung orang. kau tunggu mati kelaparan saja. Baiklah, aku kasih kamu kerjaan. Tempatku ini butuh tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Ayo. Tuan merasa nyaman? Aku mau jadi tuan muda. Baik. Tuan muda Yu, Sia Shanshan, kamu menipuku. Pelayan restoran kamu sebut tuan muda. Silakan dinikmati tuan. Selamat bersenang-senang. Tempat itu jelas-jelas punyaku. Noda dalam hidupku sungguh memalukan. Hei, lihat apa? Dasar pecundang, seumur hidup kamu nggak akan dapat perempuan. Belum tentu, mimpi basahku jauh lebih seru dari punyamu. Kusarankan kau cari lebih banyak uang, jangan cuma berkhayal. Sok hebat cuma karena punya uang, sikap norakmu tetap tidak tertutupi. Hei, siapa kamu? Keluarga jauh dari Yandu, jauh. Siapa suruh kasih nama lengkap? Berani sekali kamu. Kamu nggak punya nyali, mau pinjam genku. Tapi kamu kan laki-laki, gimana mau minjam itu? Aku nggak mau ambil sabun. Hajar dia. Aku ngaku salah, ayo kita bicara, jangan nggak tahu terima kasih. Kita sudah seperti saudara. Belum selesai. Soal ambil sabun masih bisa kita bahas. Emas pertama, 4.000 yuan. Aku benar-benar ingin memuji diriku sendiri. Mohon Nona pulang. Aku nggak mau. Nona sudah lama meninggalkan rumah. Tuan dan Nyonya khawatir dengan keselamatan Nona. Pak Chen, pulang dan beritahu mereka. Aku sudah berusia 21 tahun. Minta mereka jangan khawatirkan aku lagi. Nona, ini... Pokoknya selama mereka masih mau aku menikah ke keluarga Ming, aku lebih memilih berkelana seumur hidup. Paling-paling, aku tidur di bawah jembatan. Minum air dingin dan makan mantu. Wah Nona, tuan muda keluarga Ming itu hilang sejak kecil. Sekarang sudah ada petunjuk. Kalau dia kembali Nona, meskipun Nona tidak mau, Nona harus penuhi pernikahan ini. Ini sudah diputuskan oleh generasi kakek Nona. Bahkan tuan besar pun tidak berhak mencampuri. Pak Chen, banyak sekali omong kosongmu. Selalu bahas perjodohan. Ini sudah zaman apa? Lagi pula, aku sudah punya orang yang kusukai.
Dia orangnya. Wah, kenapa aku lari? Tunggu apanya? Hei, sini. Serang dia. Aku boleh ngomong-omong kosong dulu kan? Serang dia, hajar dia sampai mati. Dewa jodoh nggak bisa diandalkan. Hentikan. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Secara logika, kalimatku seharusnya aku baik-baik saja. Tapi perasaanku yang sebenarnya sakit juga sih. Aduh. Bagaimana kau menyinggungnya sampai dipukuli kayak gini? Apa kamu nyuri istrinya atau anaknya? Ini? Iya. Ini dandanan luka tempur yang lagi tren tahun ini. Kau belum pernah dengar? Apakah kalian lupa kalau aku masih ada di sini? Maaf ya, anakku memukulku. Bantu aku berdiri. Namaku Yuhan. Cantik, boleh tahu namamu? Wah, lihat kamu. Anakmu kurang keras mukulinnya. Namaku Wen Nuan. Dasar kau sudah jadi ayah. Bangsat, kamu. Serang dia. Hentikan. Kusarankan kau berhenti. Tadi kau baru memukulinya dan langsung jadi anaknya. Kalau pukul lagi, kamu bahkan gak bakal dianggap manusia. Kamu jago banget nengahi perkelahian. Enggak, cantik. Apa kamu bersikeras mau belain dia? Aku ada di sini. Cantik, kalau kamu bisa memuaskanku, aku panggil kau ibu. Aku tak peduli dengan perasaan. Tuan Zhao, bilanglah lebih awal. Aku bisa memanggilmu. Serang dia. Jangan lupa belikan alkohol dan perban yang paling murah untukku. Serang dia. Hentikan. Dengar, aku adalah Tuan Muda Zhao Hayang dari keluarga Zhao. Aku ada di sini. Hi. Mulai sekarang kamu milikku. Siapa kamu? Kamu nggak layak. Layak atau enggak, coba dulu baru tahu. Aku Tuan Muda Zhao dari ibu kota. Siapa kamu? Kalau kamu nggak mau keluarga Zhao lenyap dari Yandu, lepasin pria dan wanita di sampingmu itu. Siapa kamu? Keluarga Wen dari ibu kota. Semua yang baru saja kukatakan padamu adalah pengalaman berhargaku dalam menghadapi krisis. Berhasil atau tidaknya, itu urusan nanti. Setidaknya kita tidak kalah dalam hal semangat, ambil dan gunakan semaumu. Oke. Pengalamanmu itu cukup jaga cara bicaramu. Konsorsium Wen dari ibu kota. Orang dan hartanya sekarang milikku. Ah, berhenti melirik. Mereka tidak membunuhku tadi. Mereka juga tidak akan mencoba menyerang diam-diam. Santai saja. Ayo pergi. Kamu agak gila. Kamu sama sepertiku. Kamu memujiku atau mencoba menghinaku? Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Wenwan, kalian berdua sedang apa? Siapa yang tidak tahu diri? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ini adalah kantor CEO, silakan pergi. Kamu sendiri yang bertanya apa yang kami lakukan tadi. Aku kesini untuk menjelaskannya padamu. Perilaku hina kalian tadi benar-benar... Perilaku apa? Kalau kamu tidak mendorongku di lift tadi, akankah aku berakhir seperti itu? Untungnya, sang pemimpin ada di sana untuk menyelamatkan situasi yang hampir menjadi bencana. Baiklah, tidak apa-apa, Kak. Yang penting sudah jelas. Margamu Wen. Ibu Feng, namaku adalah Wen Nuan. Namaku artinya hangat. Jangan omong kosong. Ibu Feng, marganya memang Wen. Dia baru bergabung dengan departemen penjualan sebulan yang lalu. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen di ibu kota? Aku tidak tahu, tidak pernah dengar, tidak kenal. Tidak apa-apa, pergilah bekerja. Ibu Feng, masalah tadi dibiarkan begitu saja. Kau masih mau perpanjang? Ayo kita bicarakan. Kamu gila. Kamu punya obatnya? Ibu Feng memberimu jalan keluar, kau masih tak mau pergi. Oh, ternyata Bu Song mau mengulanginya lagi? Yuhan. Song Yi, ada apa? Kamu kenal dia? Ibu Feng, jangan dengarkan omong kosongnya. Lihat wajahnya yang berantakan, dia sakit jiwa.
1 minggu yang lalu, mari kita mulai. Saya Yuhan. Saya merasa terhormat bahwa dari 1,4 miliar orang di negara ini, Anda menemukan saya dan mengundang saya bekerja di perusahaan terhormat Anda. Coba, percaya diri itu baik. Biar kutanya, kau punya kemampuan menarik apa? Selain kemampuan fisik tertentu dan bakat yang luar biasa, aku punya loyalitas yang tinggi. Misalnya apa? Misalnya, saya tidak akan pergi sampai perusahaan ini bangkrut. Dasar pembawa sial, jadi kamu mendoakan perusahaan ini bangkrut? Ya, kalau perusahaan terhormatmu bisa bangkrut karena ucapanku, berarti orang yang bertanggung jawab sudah tidak kompeten. Orang ini gila ya? Sobat, aduh jangan begitu dong. Kamu sudah mengenaliku di lantai bawah tadi. Enggak, tadi aku... Terserahlah, tapi kamu tidak bisa menyangkal kamu sengaja mempermalukan saya di lift. Sekarang kamu mau manfaatkan hal ini untuk membesarkan masalah. Mau libatkan orang lain dan mengambing hitamkanku. Anda jelasin dulu. Jangan-jangan kamu suka sama saya? Wah, harusnya bilang dari tadi. Menyebalkan. Bukan otaknya... Ngomong-ngomong Pak Yu, kenapa wajahmu begitu babak belur? Waktu pertama ketemu dia, lebih parah lagi dari ini. Selain itu, wawancaramu bermasalah. Terlalu berlagak pintar, tak ada ketulusan dan keseriusan. Pernyataanmu terlalu mutlak. Pemikiranmu kurang dewasa. Aku juga merasa Busong tidak salah. Hairui butuh karyawan dengan semangat seperti serigala. Kamu cuma takut perusahaan bangkrut dan kamu kehilangan pekerjaan. Tampangmu saja tidak menarik perhatian orang. Pekerjaan memang sulit didapatkan. Oke, laki-laki sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus tegas. Aku minta maaf padamu. Maaf. Yuhan, kuwakili Busong minta maaf padamu. Jangan Ibu Feng, aku... Dia mewakili perusahaan. Dan mewakiliku. Ada masalah dalam pekerjaanku, aku minta maaf. Terima kasih Ibu Feng. Hairui punya pemimpin seperti Ibu. CEO. Hairui punya CEO hebat sepertimu. Perusahaan pasti akan semakin maju. Ibu Feng, apakah masih buka lowongan? Jadi itu tujuannya dari tadi. Sejak awal, kamu sudah tahu temanmu ditindas di tempat kerja. Kamu menggunakan pembelaan terhadapnya untuk memamerkan kemampuan sistemikmu. Kamu bahkan berhasil menjebakku. Baik, kebetulan saya butuh orang seperti kamu sebagai asisten khusus saya. Tertarik? Ibu Feng. Kalau kinerja saya tidak bagus, Ibu bisa pecat saya kapan saja. Busong, bawa Pak Yu untuk mengenal Hairui secara menyeluruh. Baik, tenang saja. Songgi yang licik. Kuingat kau. Untuk seluruh grup di paruh pertama tahun ini, total laba turun 25% dibandingkan tahun lalu. Biaya dan pengeluaran naik 0,75%. Kalau di paruh kedua tahun ini tidak ada perbaikan, kau tak perlu jadi CEO lagi. Baik, Ayah. Jangan berlagak dekat denganku, aku bukan ayah kandungmu. Ya, Ketua Feng, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk... Harus. Bu Feng. Keran di kantorku sudah rusak, jadi aku datang kemari. Bukankah aku minta Song Yi untuk menemani kamu berkeliling? Kenapa kau melakukan ini di sini? Bukannya sudah jelas dia sedang balas dendam pribadi? Dia berusaha mengusirku kan? Itu bisa dimengerti. Hei Song Yi, datang ke toilet kantor. Ya, sekarang juga. Hei jangan, itu tidak baik. Nanti jadi seperti aku yang ngadu. Jujur saja, pekerjaan apapun tidak masalah buatku. Asalkan aku dibayar saja. Benarkah? Cukup beri dia peringatan kecil saja. Kami akan sering bertemu. Tidak enak kalau jadi canggung. Bu Feng, sebenarnya kamu terlihat sangat cantik kalau tersenyum. Kenapa kamu selalu cemberut? Kalau mau tersenyum, tersenyumlah. Nggak ada yang bilang seorang CEO harus selalu terlihat galak. Nona Feng, dia baru di sini. Dia belum tahu peraturannya. Saya sedang ajari dia cara kerja di Hairui. Makanya saya tugaskan dia. Saya tahu. Saat ini yang paling perlu dia pelajari adalah peraturan. Kamu sudah bertindak benar, tapi boleh saya bawa dia sekarang? Hah? Oke, tidak masalah. Bu Feng, orang-orang dari Jingxiu sudah datang. Bilang saya tidak ada. Perusahaan Jingxiu didukung oleh konsorsium Wen dari ibu kota. Selain keluarga Ming yang terkaya di ibu kota, tidak ada yang berani meremehkan grup Wen. Grup Wen? Laba. Baiklah, atur pertemuan. Sudah kamu catat semuanya? Tidak kurang satu pun. Bagus, lakukan sesuai perintahku. Hei, Bu Feng. Tersenyumlah. Jangan berlagak pintar. Aku mau wawasanmu.
Ku kerjakan tugasku. Kamu tersenyumlah, tidak ada salahnya. Bawel. Memang tidak ada salahnya. Wenwan, kamu benar-benar bodoh sekali. Aduh, apa di kehidupan sebelumnya kamu sangat bodoh? Masa melayani orang saja tidak bisa? Kamu sudah sebulan di perusahaan ini. Masa tidak ingat rasa teh susu yang aku sukai? Kamu gila ya? Sudah bagus aku belikan. Aku datang bekerja, bukan jadi pelayanmu. Baik, sekarang kau berani melawan? Kamu pikir kamu siapa? Kamu gila ya? Aku pikir teh susu ini tak diinginkan lagi, jadi ku buang saja. Kenapa teh susu ini masih bisa bicara? Kau siram teh susu padaku dan bilang aku tong sampah. Aku nggak bilang gitu. Aku bisa jadi saksi. Dia bilang kamu bodoh bukan tong sampah. Dia nggak maksud begitu. Kalian berdua tunggu aja. Kalau bukan karena fisiknya, sudah kuhajar dia. Lawan kalau bisa menang, kabur kalau tidak bisa menang, kalau nggak tusuk dari belakang. Perkataan apa itu? Jangan berkata begitu, begitu wawasan luas, pecundang juga punya masa depan. Ayo aku ajak ke suatu tempat, dijamin wawasanmu juga bakal terbuka. Ayo, ayo, ayo. Waktunya kerja? Bukannya grup punya aturan kalau ada yang pacaran di perusahaan bakal dipindahkan paksa atau mengundurkan diri? Iya, sebenarnya sebelumnya ketua sudah menentukan siapapun itu, salah satunya harus dipecat. Itu permintaan ketua Feng. Wah, cantik banget ini. Dopamin, serotonin, endorfin pada heboh semua. Kalau aku kencan kesini sama cowok ganteng, pasti seru banget. Ini markas rahasiaku, aku kasih ke kamu. Mulai sekarang, kamu bisa bawa pacarmu yang ganteng itu ke sini kapanpun. Oke, kalau gitu mending aku nikah di sini aja. Makasih. Makasih, untuk apa? Bukan apa-apa. Cuma aku merasa ternyata asyik juga bersama denganmu. Ini pengakuan yang tinggi. Aku juga bukan pemuda tampan. Mau aku bersujud padamu? Ayo, aku sudah siap. Mau aku jadi kakakmu atau ibu angkatmu? Kamu terlalu percaya diri, tapi berteman denganmu memang nyaman. Lebih baik daripada cewek-cewek manis yang polos itu. Apalagi dibandingin sama anak orang kaya. Dasar jomblo seumur hidup, anak orang kaya salah apa? Prasangka banget sih. Gimana kalau aku juga anak orang kaya? Kalau kamu anak orang kaya, berarti aku anak orang terkaya. Tuan Muda Zhao dari Yandu. Makasih pujianmu. Aku nggak muji kamu. Untungnya kita sama-sama orang biasa. Orang biasa? Kenapa terdengar begitu aneh? Kalau orang tuaku tahu, dia pasti mengirimku balik ke pabrik. Kalau orang tuamu, Apa? berarti senior orang pecundang. Hahaha, kenapa berkata jujur seperti itu? Kalau aku bisa menemukan orang tuaku, maka penyesalan terbesarku dalam hidup adalah belum mendapatkan istri. Kamu anak yatim? Bukan. Aku cuma berpikir kalau aku bisa ketemu orang tua kandungku, aku bakal punya 2 orang lagi yang bisa kasih aku uang. Kau sungguh anak yang berbakti. Mari, aku mau lihat mulut anak berbakti ini. Otakmu kemasukan air ya? Kamu suka, seru tidak? Kenapa sebodoh itu? Kamu suka Yuhan? Bu Feng, kenapa tiba-tiba peduli sama kehidupan pribadi karyawan? Iya atau tidak? Biarkan aku mencintaimu sampai puas. Aku lupa bagaimana kelanjutannya. Aku akan bekerja keras. Lari. Iya, aku memang suka Yuhan. Aku cuma suka dia apa adanya. Cuma segitu? Memangnya kenapa? Dia setiap hari begitu bodoh dan konyol. Menggemaskan sekali. Memangnya dia punya apa lagi? Benar juga. Sifatnya yang ceroboh dan penakut itu. Tak ada alasan lain buat suka dia. Tapi kamu harus tahu, hubungan 2 orang bisa langgeng butuh banyak kondisi objektif. Kondisi apa? Aku tidak ngerti. Aku mau kamu keluar dari grup Hairui, tinggalkan Yuhan. Sepertinya Bu Feng juga jatuh cinta sama Yuhan. Waktu itu dia berdiri tepat di sini dan aku langsung suka sama dia. Aku yang duluan suka, aku yang duluan kenal. Kamu memang masih anak kecil. Apakah perlu dibahas siapa yang duluan?
Ini soal kemampuan dan kekuatan. Jadi maksudmu gadis biasa seperti kami tidak pantas suka sama Yuhan? Yuhan berasal dari bawah. Dia tangguh, dia sehat. Tapi di lingkungannya sekarang dia memang menonjol. Tapi dia nggak bisa bantu kamu naik kelas. Ini memang kejam, tapi itulah kenyataannya. Bahkan kalau ahli waris keluarga Wen dari ibu kota datang, aku juga harus dapatkan dia. Kenapa kamu harus memaksaku? Paman Chen, aku diherui. Nanti kau akan mengenalku dengan cara yang baru. Wenwan bilang ketemuan di sini. Bayangannya saja tak terlihat. Rahasia? Apa itu pantas? Hei, jangan bicara dulu. Tolong bilang ke Xia itu untuk pikir-pikir dulu di kehidupan selanjutnya sebelum balas budi padaku. Di kehidupan ini, aku lebih memilih jadi gigolo. Daripada jadi tuan muda, cukup aku tutup teleponnya. Penculikan, itu penculikan. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Salam Nona. Akhirnya Nona memutuskan pulang? Nanti kita bicarakan itu. Apa yang kuminta sudah siap? Sudah siap. Kalau boleh tanya Nona. Cepat keluarin. Untuk pertama kalinya, aku merasa kalau gelar-gelar keluarga Wen yang nggak berguna dan barang-barang nggak berguna, ternyata ada gunanya. Keluarga Wen, jadi kamu... Apakah aku pantas bersama Yuhan sekarang? Informasiku benar, kamu benar-benar pewaris keluarga Wen. Permainan ini jadi jauh lebih menarik. Ayo kita bersaing dengan adil. Biarkan Yuhan pilih sendiri. Jangan ganggu penilaiannya. Aneh, kenapa Yuhan belum juga datang? Baru janji sama aku, sudah mau ingkari. Gimana aku mau atur dia? Apa maksudmu? Aku suruh Yuhan kesini juga. Awalnya kukira kamu ini polos. Ternyata kamu juga jago main trik. Bu Feng, pemahamanmu terhadap trik harusnya berdasarkan kemampuan, kan? Kamu... Dasar anak kecil. Nggak ada yang angkat. Ponselnya mati. Paman Chen. Nona, jangan khawatir. Aku akan kirim orang cari dia sekarang juga. Jadi kamu penipu, kamu pukul aku, penipu wanita berwajah polos. Kenapa kamu pukul aku? Kenapa kamu nggak mau jadi tuan muda? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Kamu tanya kenapa, kamu berani tanya kenapa. Bukannya kamu lagi berkhayal liar? Aku kasih kesempatan, kamu saja nggak sanggup. Siapa yang nggak sanggup? Aku nggak bisa sembarangan tanpa pertimbangan. Aku bukan orang yang sembrono. Kamu ini perempuan atau bukan? Galak banget. Tahan, jangan bikin suara menyedihkan itu. Terus mau aku ngapain? Kurasa kamu kesini bukan untuk balas budi. Kamu cuma mau menindasku. Jadi tuan muda kan pekerjaan yang kamu mau. Itu nggak ada hubungannya dengan balas budi atau utang. Itu cuma posisi pekerjaan. Kamu sendiri yang nggak sanggup. Gimana kalau kasih aku pekerjaan lain? Kalau memang nggak mungkin, kita bisa masuk ke bisnis daging. Itu bukan hal yang mustahil. Jangka panjang atau sekali. Kamu yang atur. Siapa tahu aku malah bisa jadi pencari uang terbaikmu di sini. Kenapa nggak coba dulu, baru putuskan. Sama-sama untung. Selesai? Aku cantik nggak? Tubuh bagus? Aku suruh kamu bicara, itu hak kamu buat ngomong. Sebenarnya kapan aku menyinggungmu? Kamu nggak mau balas budi, kamu mau balas dendam. Syarat yang kau sebut, tak bisa kuwujudkan dalam lingkup kerjaku. Bilang saja kalau tidak bisa, ngapain mukul aku? Ekspresimu tadi bikin aku sedikit emosi. Shan, kau sedang apa? Ning Yuan, sudah peringatkan kau. Kamu nggak diterima di sini. Diterima atau enggak, itu urusanmu. Asal aku senang. Aku suka karaktermu. Makasih. Siapa kau? Aku tak butuh rasa sukamu. Temperamenmu lebih buruk dariku. Kalau gitu pura-pura tulis saja, nggak dengar apapun. Perlukah berkata begitu? Yang sering kami dengar adalah aku salah. Tolong anggap aku nggak ngomong apa-apa. Iya, nggak ngomong apa-apa. Sebenarnya siapa kau? Berani banget ngomong sama aku kayak gitu? Katakan, apa hubunganmu dengan Shan? Dia adalah pacarku. Apa? Pacar? Iya, pasangan hidup. Setelah nikah, jadi suami. Bantu aku sekali lagi.
Aku bukan orang sembarangan. Aku tak mau mengotori kesucianku. Aku tak mau bantu. Apa? Bicara lebih keras. Aku nggak tuli. 100.000 yuan. Betul, aku pasangan hidupnya yang sah, suaminya setelah nikah nanti. Ning Yuan suruh mereka berhenti. Nggak mungkin. Setelah dia mati, kau akan jadi milikku. Logikanya cukup jelas, kan? Kalau kamu nggak mau mengurus mayat, berhenti sekarang juga. Shan, kamu mau nyakiti diri buat si pecundang ini? Aku sangat kecewa. Nggak sia-sia belajar pijat. Kamu harusnya pertimbangkan proyek itu. Tanpa dia nggak akan ada aku. Nyawaku adalah miliknya. Terus aku ini apa? Aku dianggap apa? Aku sudah ngejar banyak cewek, tapi nggak pernah lebih dari 2 hari. Kamu udah ngejar-ngejar selama 10 hari. Itu bukti yang cukup kalau perasaanku padamu itu tulus. Bisa nggak kamu berhenti ganggu aku? Aku nggak suka sama kamu. Mulai sekarang, di hidupku, hanya ada dia. Shan-shanku, aku suka itu darimu. Cewek yang menghargai kesetiaan dan persahabatan. Untuk sisa hidupku, aku akan terus menyukaimu sampai kamu bilang iya. Nggak seru. Apa yang barusan aku bilang tulus banget kan? Oh iya, bener banget. Ayo kita cari cewek-cewek lain. Udah nggak suka Shanshan lagi? Suka Shanshan sama cari cewek lain, apa itu bertentangan? Nggak sama sekali. Betul. Bos, ya. Bantuin aku berdiri. Apa kamu masih serius dengan yang kamu bilang tadi? Cuman ngomong asal aja. 100.000 yuan, kamu pikir bisa kabur? Nggak mungkin. Nuan pernah belain aku. Sekarang aku punya uang, aku harus beliin dia baju yang bagus. Kali ini, untuk bantuan yang kamu kasih ke aku, kita sudah beres. Bos, kalau ada kejadian kayak gini lagi, telepon aja aku kapan aja. Bahkan kalau aku udah mati, aku akan balik jadi angin buat bikin mata mereka pedih. Oke, lain kali jangan tutup telepon aku. Dengan pertemanan kita, aku nggak akan... Dengan kemampuanmu, kamu bisa kalahin Ning Yuan sama 2 orang itu dalam hitungan detik. Kenapa pura-pura bunuh diri? Aku nggak berani musuhin dia. Jadi kamu tadi sengaja ngegantungin dia atau kasih dia kesempatan? Ngomong asal, emang ada hubungannya sama aku? Kita tadi sampai nomor berapa? Han, Wenwan. aku telat. Enggak, kalau kamu datang lebih awal, kamu bakal ikut dipukul sama kita. Siapa yang mukul kamu? Itu nggak penting. Yang penting itu gimana caranya. Kamu nemuin aku. Apa kamu sewa semua bodyguard ini? Pasti mahal banget. Wenwan, persaingan yang adil. Waktunya update info dan tunjukin kartumu kan? Mending jangan. Kalau aku update, takut file save-ku hilang. Bisa nggak kamu ngomong sesuatu yang bisa aku ngerti? Oh, Han, bantuin aku bayar fee penampilan mereka. 100.000. 100.000? Dasar boros. Yuhan. Perasaan cuman bikin ribet. Pemain itu udah beberapa hari nggak kelihatan, udah deket sama orang lain. Kamu tahu hubungan mereka gimana? Kamu juga suka dia? Segitu jelasnya? Yuhan yang nggak guna itu. Bahkan kamu aja bisa ngeh. Selama bertahun-tahun ini, dia cuman buta aja. Barusan kamu bilang juga? Nggak apa-apa. Wenwan uangnya udah habis. Isi kantongku yang tersisa cuma cukup buat beliin kamu bra atau apa gitu. Duo-duo maaf ya. Song Yi, perhatikan sikapmu di tempat kerja. Ya, Bu Feng. Nah, bener. Kamu nggak tahu siapa yang berkuasa di sini? Yuhan, sekarang jam 2 siang. Rapat udah berjalan sejam. Kamu sebagai asisten tidur sepanjang sejam itu. Dan kamu bikin aku malu di depanmu. Salahku. Aku nggak seharusnya tidur pas rapat. Harusnya aku nunggu rapat selesai baru tidur. Omong kosong, kamu karyawan, harus ikut aturan. Tadi malam, Bu Feng menemani klien semalaman, dan dia masih di sini bertahan. Kamu cuman tidur sesukamu, nggak malu? Tidur sesukaku, makan sesukaku, mati sesukaku. Aku nggak hidup buat orang lain. Aku bakal melawan kalau aku mau. Ayo kita tidur.
Manajer Song. Aku sibuk. Dia butuh apa? Baiklah, aku angkat. Yuhan, HP Bu Feng mati terus. Kamu bawa dia kemana? Dia lagi tidur. Jangan berisik, dia lagi tidur. Yuhan, aku nggak bakal biarin kamu lolos. Aku udah tidur berapa lama? Bu Feng sekitar 14 jam. Wah, enggak. Aku berani-beraninya mematikannya. Aku cuma mau kamu tidur nyenyak semalaman. Kalau kamu marah, jangan dilampiaskan ke aku. Kamu bisa tumpahkan semua kesalahan ke aku. Asal kamu bisa tidur nyenyak, itu udah worth it. Kamu tahu nggak HP aku nggak boleh dimatikan? Aku tahu, Bu Feng. CEO mengorbankan diri di pekerjaan demi perusahaan. Perusahaan nggak bakal rugi apa-apa, karena selalu ada cadangan di belakangmu. Untuk jaga-jaga kalau kamu mati. Perusahaan punya cadangan, kamu punya Ibu Feng. Kamu tahu, perasaanku pertama kali melihatmu? Seperti karet gelang yang ditarik sampai batasnya. Selalu hampir putus. Tidak pernah tahu cara bersantai, hanya menunggu putus tiba-tiba itu. Hari ketika akhirnya patah, menyedihkan untuk dilihat. Oke, aku lelah. Aku akan belajar darimu dengan rendah hati. Coba jadi serileks dirimu. Tidak. Ini cuman aku yang malas, ini cuma aku yang pintar, ini cuman aku yang tidak bertanggung jawab. Kamu yang serius begini rasanya aneh. Aku tidak terbiasa. Ibu Feng? Bisa nggak kamu gantiin uang kamar hotelku? Halo bos ya, ada apa? Sayang, Halo bos ya, ada apa? Masih butuh pacar palsu? Kesempatan terakhir. Baiklah, tapi untuk keamanan kali ini, aku perlu menyatakan batasanku. Pegangan tangan boleh, tapi berciuman atau sentuhan itu bayar ekstra. Baik, aku biarkan kamu dapat lebih, oke? sayang, itu kamu? Aku sangat merindukanmu. Dia punya istri. Apa dua-dua tahu Yuhan ini punya istri? Hei cantik, cukup ya. Kamu melototi aku sepanjang pagi. Jujur, itu bikin aku merinding. Namaku Liu Nian. Panggil saja Nian. Oke, Nian. Kamu mirip sekali dengan almarhum suamiku sangat. Jadi maafkan aku. Tidak apa-apa, aku memang mirip dengannya. Turut berduka cita. Orang-orang selalu bilang, kamu harus melihat ke depan. Lihat ke depan. Jangan lihat aku, lihat ke depan. Kamu benar, lihat ke depan. Ah, lupakan. Aku benci menghibur orang. Bukannya kamu bilang restoran ini ada makanan gratis untuk dicicipi? Ayo makan. Oke, tunggu aku, sayang. Ini benar-benar gratis? Coba, sayang. Kalau begitu aku tidak sungkan. Rasanya, bagaimana ya? Luar biasa enaknya. Pertama kali suamiku makan masakanku, dia bilang hal yang sama. Maaf, lihatlah berantakan ini. Semua makanan ini terbuang percuma. Aku baik-baik saja, sayang. Bisa tanya ada ronde kedua? Bisa. Kapanpun kamu mau makan, kapan saja. Gratis, khusus buat kamu. Jangan salah paham, aku tipe orang yang suka hal-hal yang menguntungkan, tapi aku nggak mau pakai tampangku buat dapetin makanan gratis darimu. Sayang, aku rela dibodohi sama kamu. Jadi ini restoran gratis yang Han sebutin. Bu Liu, suamimu sudah naik ke atas untuk bekerja. Bisa nggak kamu berhenti manggil aku sayang? Aku takut dia mutasi aku ke atas juga. Peluk aku, jangan tolak aku kangen. Ya sudah, baiklah. Kayaknya aku memang terlalu baik. Jadi, gimana kalau aku bilang dia kangen suaminya? Kamu percaya nggak? Kamu ini. Ah, yang bener aja. Susah jadi laki-laki. Hei sayang, jangan pergi. Sayang. Nuan, setidaknya dengerin alasan aku dulu. Enggak, mau jelasin apa? Kamu udah lakukan apa yang kamu lakukan. Aku lihat apa yang aku lihat. Kamu salah paham sama aku. Dia sama aku bukan seperti yang kamu pikir. Apa perlu aku mikir? Dia ada di sini. Dia kira aku suaminya yang sudah meninggal. Aku mirip banget sama suaminya yang sudah meninggal. Suami yang sudah meninggal? Kamu suamiku. Dengar tuh. Kalau kamu mikirnya begitu, aku nggak bisa apa-apa. Sayang, aku percaya kamu. Kita nggak cocok. Kamu bisa cari laki-laki yang lebih mirip lagi sama suamimu. Anggap aja kita nggak pernah ketemu. Yang barusan aku bilang kedengeran familiar banget.
Itu kan kalimat klasik playboy. Nggak percaya aku, Yuhan, kamu playboy banget, yang paling parah. Dan aku sempat mikir, semua kata-kata manis yang kamu ucapin itu tulus. Aku cuma kayak gitu sama kamu. Bisa nggak kamu berhenti sama kalimat playboymu itu? Iya, kita ini apa sih? Ngapain juga aku jelasin? Iya, kita cuma rekan kerja. Kenapa aku segugup ini kayak ketahuan selingkuh lagi basa-basahan gitu? Sekarang aku udah cap kamu. Kamu milikku. Diam. Playboy. Jangan ganggu suamiku. Berhenti berantem. Playboy perlu diajari etika jadi playboy. Setidaknya pertama-tama dengerin dulu yang mau aku bilang. Kalau aku mau mati, biar aku mati tahu sebabnya. Halo polisi, ada 4 wanita yang mencoba mengambil alih tubuhku. Mereka mengincar nyawaku. Kamu yakin kedengarannya lebih seperti kamu? Sepertinya kamu cuma mau kabur tanpa bayar. Kamu di mana? Lupakan saja kalau begitu. Nona, aku tidak tahu salahku apa. Tapi baiklah, aku menyerah. Aku yang minta maaf dulu. Dengarkan dulu penjelasanku. Saatnya kita beresin beberapa hal. Biar aku bicara dulu, baru kalian boleh urus aku. Karena suamiku. Karena dia mau bicara, kenapa kita semua tidak ke tempatku saja? Lokasinya lumayan dekat. Dan suasana di sana enak. Aku yang traktir. Bolehkan aku bicara? Mau bilang apa? Aku tidak tahu kapan bos Sia, tapi aku tahu kamu suka padaku. Walaupun aku orang gagal, aku bukan orang bodoh. Aku tidak pantas jadi pacarmu, sama sekali tidak. Dan seleramu juga tidak cocok dengan kehidupanku. Kamu memang orang bodoh. Sayang, kamu baik-baik saja. Ayo bangun. Nona Liu, tolong jangan panggil aku sayang lagi. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma mau hidup beberapa hari lagi. Aku tahu suamiku sudah meninggal. Tapi aku tidak mau terus-terusan hancur. Mulai sekarang, kamu akan menggantikan posisinya. Obat penyembuhku. Terima kasih. Lanjutkan. Aku cuma merasa ini agak seru. Rasanya sangat melibatkan. Dia cuma sampah masyarakat. Nona Liu, kamu tidak akan dapat apa-apa darinya. Ibu Tiri, Ada apa, nak? bisakah ibu jangan memperburuk keadaan? Bajingan, aku kutuk mau 8 kehidupan kesepian. Kamu. Dan aku sarankan jangan percaya sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dia cuma melamun sepanjang hari. Sampah tak berguna tanpa masa depan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Maksudmu 8 kehidupan kesepian itu apa? Biar aku kasih tahu sesuatu. Kamu pernah dengar tentang Mak Comblang kan? Mak Comblang mendatangiku dalam mimpi dan bilang aku akan sendirian selama 7 kehidupan. Tapi jangan khawatir, Mak Comblang bilang di kehidupan ini dia akan memberiku 7 kehidupan penuh percintaan. Aku dijamin akan dapat 1, jadi kalian bisa... Omong kosong. Aku akan ambilkan es krim buat tenangin kamu. Besok malam Taman Behai. Kalau kamu belum mati, lebih baik kamu datang. Kalau berani tidak datang, ku bunuh kau. Kenapa aku tidak bisa mengikuti irama pembicaraan? Tolong. Kamu tahu kenapa kami memukulmu? Karena kamu yang paling imut. Suaramu terdengar sangat familiar. Apa aku kenal kamu? Hei, siapa kamu? Siapa aku bukan urusanmu? Dengar baik-baik. Jauhi Feng Chongrong. Kalau tidak... Apa kamu manajer Song? Buat. Aku bukan Song Yi. Jangan ngomong sembarangan. Manajer Song, jangan khawatir. Aku bersumpah nggak akan coba-coba menggoda Nona Feng. Lihat dirimu, berantakan dan ceroboh. Nggak mungkin Feng Chongrong beneran suka sama kamu. Betul sekali, Manajer Song. Nona Feng jauh di atas levelku. Ngapain dia lihat orang kayak aku, orang biasa? Ini semua salah paham. Aku peringatkan kamu. Kalau ketahuan lagi coba-coba menggoda Feng Chongrong, aku bikin kamu menyesal. Ngerti. Dodok, hei kamu baik-baik aja? Hei, gimana kabarmu? Kamu bisa lihat dengan jelas? Ini apa? Tangan, Lihat lebih dekat. jari-jari. Waduh, retinaku buram. Mending si pengecut tadi yang mukul aku. Maksudmu apa? Jadi nolong kamu itu salah? Enggak, aku yang nyeret kamu ke masalah ini. Tunggu, itu si Song Yi, yang nutup muka itu.
Dia yang harus bertanggung jawab. Ngapain nyalahin diri sendiri? Aku yang seharusnya khawatir. Hei, kamu sakit? Ayo biar aku antar kamu ke rumah sakit buat periksa matamu. Ayo pergi. Penglihatan nggak bisa main-main. Jangan sampai rusak permanen. Nggak usah. Tetes mata yang barusan aku pakai lumayan bagus. Aku cuma perlu menyesuaikan diri aja. Ngomong-ngomong bro, apa kamu yang punya gym ini? Aku juga pengen olahraga. Aku nggak sekuat kamu, tapi ngalahin beberapa preman masih bisa. Barusan aku perhatiin tanganmu kuat banget dan ternyata halus juga. Apa semua pelatih fitness kayak gitu? Bro, gimana otot dadamu? Hey bro, emang perlu banget. Aku cuma sentuh otot dadamu, terus kamu suruh aku lari di treadmill semalaman. Lagi pula, kamu juga nggak punya dada yang berarti. Aku nggak kerasa apa-apa. Aku nyerah, aku nggak ngomong apa-apa lagi. Kak Yu, stamina kamu juga nggak bagus. Sekarang mulai latihan sama aku aja. Kenapa orang ini kelakuannya kayak cewek? Mama Tiri, ngapain kamu di sini? Cuma lewat. Tadi malam kamu main-main sama cewek wenuan itu semalaman. Aku kecapean semalam, lihat nih kakiku. Semoga si bajingan itu bikin kamu kecapean. Ibu Tiri, kamu nggak peduli lagi sama aku. Nggak bisa ngomong yang normal aja. Aku sudah kesepian 7 turunan. Sekarang akhirnya aku punya cewek yang peduli sama aku. Masa iya aku nggak sayang sama dia? Mimpi kali. Pecundang kayak kamu, siapa lagi yang beneran peduli sama kamu selain aku? Tahu nggak, sekarang ada 1 garis lagi di 7 garis itu. Kamu emang bajingan. Sekarang kamu main sama siapa lagi? Bercanda aja, tadi malam sama cowok. Cowok. Wah, hebat ya. Aku nggak nyangka kamu pecundang yang nggak ada cewek mau. Bakal nyerah aja dan mulai cari cowok. Yang Mei. Si Borok Gede datang nih. Dasar pecundang. Coba panggil aku Borok Gede sekali lagi. Aku suruh orang lumpuhin kamu sekarang juga. Yang Mei, kamu coba aja. Aku yang lumpuhin kamu duluan. Sampah ketemu sampah, yang sepaham akan berkumpul. Kalian berdua masih pasangan yang lucu banget. 2 orang yang nggak berguna. Kalau kamu tahu siapa aku sekarang, kamu nggak bakal berani ngomong ke aku kayak gitu. Panggil aku bapak, panggil dia nenek. Nanti aku kasih tahu siapa kamu. Kenapa aku nggak bisa panggil dia ibu? Itu bikin generasinya kacau. Yuhan, aku klien lama perusahaan kamu. Kalau CEO Hairui kamu tahu kamu ngomong ke klien kayak gini, kamu bakal dapat masalah besar. Setelah sekian lama, kamu masih menjijikan banget. Nggak takut kena Borok dan Nanah? Diam Yuhan, aku kasih tahu sesuatu. Memecat kamu aja udah termasuk baik hati. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku bakal pastiin Hairui masukin kamu ke daftar hitam total. Yuhan, berhenti debat sama dia. Lalat aja masih ada dagingnya. Siapa tahu trik aneh apa yang dimiliki orang ini. Nggak worth it. Yuhan itu asisten CEO di grup Hairui. Yang kamu omongin cuma mau dia dipecat dan ngerusakin dia. Emang kamu punya kuasa buat tekan CEO? Maupun CEO Hairui kamu berdiri di depan aku, dia juga harus merendah ke aku. Kamu mati. Kalau CEO itu nggak merendah ke kamu? Maksud kamu apa? Maksudku kamu main aja di tempat lain. Aku mau ketemu CEO mereka sekarang. Aku suruh dia urusin kalian semua. Kamu tuh yang harus diurus. Ini wilayahku, wilayah Hairui. Dan kamu terus-terusan mulutmu berbicara seenaknya. Wilayahmu? Kamu pikir kamu siapa? Dia adalah CEO Hairui. Takut sekarang? Orang penting. Oh, tepat waktu. Ini malah membuat segalanya lebih sederhana. Orang ini menghina aku. Pecat dia, lalu masukkan dia ke daftar hitam di seluruh industri. Dan nama perusahaanmu? Glorious. Keluarkan pemberitahuan segera. Efektif sekarang. Kami menghentikan semua kerja sama dengan perusahaan Glorious. Hei Bapak Feng, tidak perlu sampai segitunya. Jangan biarkan dia membuat kita benar-benar glorious seperti ini. Kamu benar-benar mau merusak kemitraan kita hanya demi si pecundang ini? Banyak calon mitra potensial. Tapi karyawan yang baik susah dicari, sulit didapatkan. Bapak Feng, aku salah. Aku kehilangan akal sehat tadi. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Kamu salah memohon. Yuhan, cepat bicaralah dengan Bapak Feng. Kalian tidak bisa membatalkan kerja sama kita. Kalau tidak, perusahaan kami tidak akan bisa beroperasi. Seserius itu? Tanpa Hairui kami hancur.
Siapa dalang yang membuli aku? Siapa yang mencuri uang makan siangku? Dan siapa yang menelanjangi aku dan meninggalkanku di atap kedinginan semalaman? Tidak, tidak. Kalau bukan karena ibu tiriku ada di sana untukku, aku sudah bunuh diri dari dulu. Jadi apa urusannya bagiku kalau kamu hidup atau mati? Sudah sepantasnya. Ibu tiri, aku mau pulang. Ayo pergi. Aku yang akan melakukannya. Ibu tiri, aku baik-baik saja. Ibu pulang dulu saja. Itulah kenyataannya. Sejujurnya, kemarin kamu benar-benar hanya latihan lari? Aku bersumpah tidak melakukan hal lain. Lihat kakiku yang gemetaran. Apalagi yang bisa kulakukan? Justru karena kakimu aku jadi curiga. Bapak Feng, Anda harus percaya pada karakterku. Aku asisten Anda. Kalau karakternya dipertanyakan, apalagi yang bisa kulakukan? Lagi pula, apa yang akan dipikirkan orang tentang Anda? Kamu peduli soal itu? Tentu saja, tentu saja. Sebenarnya, aku hanya peduli pada Anda, Bapak Feng. Itu bagian dari kode etik asisten. Sudah kuduga. Kamu terlihat tidak bisa diandalkan di permukaan, tapi kamu lebih perhatian dan penuh pertimbangan daripada pria lain. Kamu mengerti hati wanita. Bapak Feng, aku yakin kalau Anda mau melihat sekeliling, Anda akan menemukan pria yang lebih perhatian dan penuh pertimbangan, yang mengerti wanita itu banyak sekali. Tapi aku sudah menaruh perhatian padamu. Aku bisa apa? Mungkin Anda sebaiknya berhenti melihat-lihat dulu, Bapak Feng. Kalau nggak lihat, nggak usah khawatir. Oke, kalau gitu tutup mata aja, biar aku yang urus. Pak Feng. Maaf, Pak Feng. Yuhan, kamu ngapain? Kok nggak ketuk pintu? Sopan santunmu mana? Bukan, Pak Feng. Aku cuma lagi buru-buru banget. Maaf ya, aku kurang ajar tadi. Kalau ada lain kali, posisimu akan diturunkan. Tadi dia nggak sopan sama kamu. Terus kamu cuma membiarkannya begitu aja? Kamu pikir aku bakal membiarkannya begitu aja? Tunggu aja sampai malam ini beres. Pak Feng kesurupan siluman rubah apa gimana? Serem banget tadi. Kalau deal ini nggak jadi, kamu dipecat. Supervisor Song, hormonmu lagi kacau ya? Kok kamu selalu mudah marah gitu sih? Udah, jangan banyak omong. Kerjain aja ini buat aku. Aku kan bukan dari divisi penjualan. Aku nggak mau pergi. Jangan pikir kamu bisa menyalahgunakan kekuasaan buat balas dendam pribadi. Aku memang lagi menyalahgunakan kekuasaan buat balas dendam pribadi. Mau ngapain? Kamu pikir nggak ada yang tahu, malam itu, si bodoh yang mukanya ditutup itu kan kamu, Supervisor Song. Kamu menyalahgunakan kekuasaan buat balas dendam. Aku selalu balas budi, siapa tahu suatu hari nanti ada yang minum teh beracun dan mati kaku. Halo, pergi sana. Ini kapan berakhirnya sih? Terima kasih banyak ya. Kamu penyelamatku. Penyelamatku yang luar biasa hebat. Lihat kan? Kamu asal hentam patung gips, numpahkan catku. Langsung jadi karya masterpiece. Ngapain liatin aku? Liatin lukisannya. Ini juga masterpiece-mu. Kamu yakin ini masterpiece? Pasti. Keberadaannya aja udah masterpiece. Cuma, aku mau berani-beraninya nambahin beberapa goresan penuntun. Nanti baru jadi masterpiece. Masterpiece seorang seniman. Standarnya serendah itu? Nggak mungkin. Nggak semua orang bisa jadi seniman. Kayak aku. Reputasiku besar, tapi aku belum menciptakan karya baru selama 3 bulan. Tahu nggak kenapa? Soalnya kamu malas dan nggak mau berkarya. Nggak ada inspirasi. Aku ini seniman. Kamu tahu nggak artinya nggak ada inspirasi? Artinya nggak ada uang. Ayo, bantuin aku lagi. Gimana kalau kamu tanda tangan ini dulu buat aku? Kamu menciptakan masterpiece buat aku. Aku akan tanda tangan kontraknya buat kamu. Kita beres. Kita bayar makan ini patungan. Patungan? Nggak mungkin. Aku baru aja dapat untung dikit dari satu transaksi. Dibandingin sama lukisanmu, aku yang rugi besar. Jangan serakah. Aku bisa cari orang lain buat tanda tangan kontrak. Jangan pelit. Tanpa aku nggak bakal ada mahakarya. Kayaknya kamu bener. Oke, gini aja.
Kalau aku kehabisan inspirasi, kamu harus siap sedia buat aku. Aku kasih kamu 1/1000 dari harga jual sebagai komisi. Kamu memang luar biasa. Hei, berarti deal ya. Lagi pula cuman orang bodoh yang nolak duit gampang. Pintar. Aku suka orang kayak kamu. Oh iya, namamu siapa lagi? You apa ya? Pikiranmu payah banget. Peringkatmu paling bontot. Udang aja nggak mau. Udang kan nggak punya otak. Aku setidaknya punya beberapa sel otak. Jadi aku usul, kita harusnya kerja sama aja. Biar rezeki nggak kemana-mana. Imajinasimu tinggi juga. Kamu nggak bakal rugi. Aku ini seniman, lengkap anggota tubuhnya. Cantik, sehat walafiat. Makan nggak banyak. Dan sabar. Nggak ada salahnya kan? Aku cuman rasa ini nggak bener. Udah, jangan ganggu aku. Jangan sok suci. Cowok kayak kamu susah cari istri. Aku pilihan terbaik buat kamu. Sayang, Lihat, istriku kepala koki di sini. Nian, bilang aja dia mirip kamu. Dasar jahat. Itu suamiku. Itu dia. Kalian berdua kenal? Liu Nian, teman cewekku. Teman makan. Jujur aja, kamu harusnya ambil kami berdua. sayang, jangan sampai ada apa-apa sama kamu. Ya ampun. Mahakaryaku. Ini nggak boleh jadi karya terakhirmu. Bukan aku nggak mau ambil kalian berdua. Aku takut malah di-jam malaikat maut lebih cepat. Nggak mungkin. Yuhan, tanpa izinku, malaikat maut ataupun dewa nggak bisa bawa kamu. Sayang, aku udah putusin. Mulai sekarang, aku akan lakukan segalanya buat tingkatkan kesehatanmu, biar kamu panjang umur. Aku juga udah putusin. Aku harus pertahankan kamu. Ini soal apakah kita bakal makan daging atau cuma minum kuahnya nanti. Kalian bertiga. Kasihanilah aku. Nggak mungkin. Pak Feng, tolong bantu aku. Aku jujur aja ya, sebenarnya dia itu istriku. Sayang, kamu serius? Iya, sangat serius. Kamu bohong. Masa dia mau sama orang miskin kayak kamu? Karena aku miskin, aku nggak berpendidikan tinggi. Aku masih muda, dan aku malas kerja keras. Tante ini lumayan bagus. Kamu congrong. Nggak mau jelasin. Kalian bertiga saling kenal? jadi sih yang kurang pendidikan itu. Nggak mau pilih? Mak Comblang bilang, aku ditakdirkan hidup sendirian 7 turunan. Jadi, kita emang nggak cocok. Udah, batalin aja. Dia memang bukan jodohku. Dia belum mati. Masih ada kesempatan. Ayo kita saling adu kemampuan buat dapetin dia. Asal jangan sampai rusak pertemanan kita. Setuju. Tapi dia kabur. Dia nggak bakal jauh. Wenwan ini ngapain sih? Dia janji jam 9 tepat di sini. Kok masih nggak kelihatan? Pak Feng, tolong bantu aku. Aku jujur aja ya, sebenarnya dia itu istriku. Yuhan, apa kamu rela ninggalin semua bunga lain dan cuma petik yang satu ini? Mau nggak jadi pacarku, Wenwan? Nah, baru bicara seperti manusia. Aku udah mikir, kita bisa cocok. Kalau hari ini berhasil, anggap aja awal yang baru. Kalau enggak, anggap aja cuman main-main. Ini pengakuan cinta? Pengakuan apa? Suasana lagi pas aja. Aku harus ungkapin perasaanku. Perasaanku. Haha, jadi kamu mau nikah sama aku atau enggak? Aku nggak setuju. Kenapa enggak? Bisa enggak sih jangan anggap pengakuan cuma bercandaan? Xiaoyu, selama kamu tetap di sampingku, aku jamin hidupmu mewah. Yuhan, cuma dengan bersamaku kamu bisa dapat kebahagiaan sejati. Bahagia atau enggak, bukan cuma omongan doang. Bukan kamu yang tentuin. Aku dan Yuhan udah banyak lewatin susah bareng. Aku percaya susah senang bareng bikin perasaan jadi tulus. Dia pasti ada perasaan sama aku. Perasaan itu banyak jenisnya. Misalnya, dia mungkin cuma anggap kamu rekan kerja. Bahkan kalau kata-katanya terdengar ambigu, kamu mungkin cuma seperti adik kecil baginya. Bu Feng, kalau menurut logikamu, mungkin Yuhan cuma menganggapmu sebagai kakak atau tante. Kita sudah ada kesepakatan, kompetisi yang adil.
Sekarang kamu ngapain? Mengaku di belakangku? Kalau aku melakukannya di belakangmu, kamu bahkan nggak akan tahu kami ada di mana. Aku nggak menganggapmu sebagai saingan. Aku sama sekali nggak peduli. Percaya diri itu bagus. Tapi jangan jadi narsis. Kuharap kamu memikirkannya dengan matang. Hanya dengan bersamaku, kamu akan bebas dari segala tekanan hidup. Wen Nuan, Xia Shanshan, Feng Chongrong, Liu Nian, Zheng Yan. Ditambah ibu tiriku itu cuma 6 orang. Aku harus pilih siapa sih? Yuhan, apapun keputusanmu, aku rela menerimanya. Kamu harus tahu. Setiap keputusan yang aku, Feng Chongrong, buat sudah dipertimbangkan dengan matang. Kalau aku ingin kamu di sampingku, berarti manfaatnya yang terbesar. Bu Fong, aku tahu kamu hebat. Dalam keputusan apapun, penilaianmu selalu benar. Tapi aku ini manusia yang hidup, bernapas, punya sel-sel. Di hadapanmu aku merasa seperti badut. Hati yang tidak aman dan tak berdaya ini nggak sanggup menahan kehadiranmu yang menekan. Jadi Bu Feng, kita memang nggak cocok. Yuhan, aku nggak sehebat itu. Tapi aku bisa jadi badut bersamamu. Kita dari dunia yang sama. Nuan, apa kamu punya rahasia dariku? Tentu saja ada. Lupakan saja kalau begitu. Aku nggak punya rahasia darimu. Aku bahkan akan kasih tahu kalau lagi datang bulan. Aku nggak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya aku ceritakan padamu. Jangan kita buat jadi rumit ya. Jangan lupa soal mimpi basah itu. Ibu tiri, sudah berapa kali aku bilang, kamu cuma numpang nambahin jumlah 7, mau cari 7 di mana lagi? Sekarang sudah berapa? Hitung aku. Aku hitung tadi malam. Termasuk kamu 6. Dasar brengsek. Sampah masyarakat. Kapan jadi 6? Sudah sejauh apa hubungan kalian semua? Jujur sama aku. Kalau enggak, aku bakal tidur sama kamu. Jangan gerak, ada apa? Berhenti sembunyi. Kalau kamu nggak mau hubungan sama seseorang jadi lebih jauh, jelaskan dari awal. Ngapain buang-buang masa mudanya? Aku nggak sembunyi dari dia, aku sembunyi dari orang di sebelahnya. Ya sama aja. Pertama, pastikan dulu hubunganmu sama dia. Baru aku tentukan hubunganku sama kalian berdua. Ayo pergi, ayo. Aku nggak mau. Shanshanku, pacarmu sudah di sini. Aku minta kamu keluar, bukan buat teman minum. Malam penuh gairah, waktu itu berharga. Jangan kaku begitu. Mau minum sama aku, mau main sama aku, atau mau tidur sama aku. Pilihanmu mana? Shanshanku. Aku yang minum anggurnya. Suruh anak buahmu jangan ganggu ayahku. Berbakti pada orang tua, baguslah. Cuman aku penasaran, kalau hubunganmu sama pacarmu, sedalam itu juga enggak? Aku udah putus sama dia. Ada sesuatu di minuman ini. Iya. Baguslah kalau ada. Bos Xia, aku tahu aku ini orang gagal. Selain jadi laki-laki, aku nggak berguna dalam hal lain. Tapi meski begitu, aku tetap nolak kamu. Aku tahu kamu nggak peduli sama penolakanku. Tapi malam ini, aku mau jelasin semuanya sama kamu. Pergi dari sini, sekarang. Xia Shanshan, aku khawatir kamu bakal patah hati. Nggak nyangka kamu bisa move on secepat ini. Dan cari pengganti, setidaknya punya standar dong. Ini apaan sih? Kentang, kenapa kamu tarik-tarik aku? Ada sesuatu di matamu. Itu kamu. Dihajar emang bikin sadar, tapi cuman denger suaramu aja. Udah bikin kesel banget. Lihat mukamu aja udah bikin kesel. Tampar dia. Jangan pakai tangan, sakit. Pakai kaki, tendang dia. Tunggu, aku mau ngomong. Bos Ning, aku nggak ganteng, nggak punya isi, dan kantongku kosong. Xia Shanshan mah jangan diharapin. Orang terdekatku aja meremehin aku. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan lagi sama Xia Shanshan. Mending kamu terima aku aja. Yuhan, kamu ngapain? Gila ya? Pergi sana, jangan nahan-nahan aku lagi. Aku lagi mengejar peluang baru. Cepat, pergi. Bekerjalah untukku. Pasti hidupmu akan lebih baik dari sebelumnya. Tapi, kamu pikir aku bodoh? Habiskan, iya betul. Minum sampai habis. Sampai tetes terakhir. Ibu tiri.
Yuhan, ini pertama kalinya aku. Kamu suka? Yuhan. Seru banget. Gimana rancanganku? Biar ku beritahu, kalau mau mempertahankan hati seorang wanita, menurut pengalamanku, kamu harus berani berpikir dan bermain. Pakai sedikit taktik. Aku paling meremehkan mereka yang pengecut tak berotak, punya keinginan tapi nggak punya nyali. Hidup mereka membosankan, seperti kamu. Aku punya banyak rekaman seru di sini. Mau lihat? Dapetin inspirasi. Kamu akan ada siaran langsung yang panas. Sudah menunggu kamu. Oh, wow. Biar ku beri bocoran, jangan tertipu kalau mereka terus bilang jangan. Di dalam hati, mereka mungkin yang paling bergairah. Aku kasih tahu, ini semua pengalaman. Bajingan. Butuh bantuan? Kayaknya dia masih bisa tahan sedikit lagi. Ada pesan terakhir? Kasih ke aku yang buka bajunya, terus rekam. Pukul dia. Bisa nggak sih kalian berhenti nendang tempat yang sama? Lepasin mereka. Kok kamu? Kamu pikir aku beneran minum anggur yang kamu kasih obat itu? Tapi aku lihat. Emang bener ada obatnya? Mau ada apapun di anggur itu, kamu pikir aku nggak bakal sadar? Jangan lupa aku kerja di bidang apa. Jangan pukul Yuhan, mending pukul aku aja. Kalian para cewek pada bodoh ya, selalu milih sampah di antara para lelaki. Kalau anggur yang kamu kasih minum ke Cian Duo-Duo? Itu yang asli. Kita kan sahabat, Shan. Gak bisa kasih tahu aku. Gimana kalau keperawananku hilang? Aku nggak nyangka ternyata kamu. Lepasin mereka. Aku setuju apapun yang kamu bilang. Shan, kamu memang selalu mikirin untung rugi. Dia nawarin apa ke kamu? Sampai kamu mau banget gitu. Aku berhutang budi sama dia. Jadi kamu udah mantep ya. Jangan lupa kita masih pegang ayahmu. Dibandingin sama ayahku, dia lebih penting dikit. Aku yakin kamu nggak cuma pura-pura. Kamu beneran suka sama dia. Kenapa kamu mau ambil risiko segitu? Aku cuma lagi ngulur waktu. Ngulur waktu? Ngulur waktu? Dengar ya, biar kamu mati tahu sebabnya. Apa? Kamu yakin? Semua operasi bawah tanah udah dibersihin sama si Sia itu. Xia Shan, kamu sama ayahmu main pura-pura nggak tahu. Tapi gimana mungkin? Kamu khianatin aku? Salah. Mereka kerja buat aku. Aku meremehin kamu, cewek. Tapi sekarang aku malah makin suka sama kamu. Hahaha. Kamu ini figuran, ngerepotin buat apa? Kita lagi ngomongin urusan bisnis di sini. Iya, dari awal sampai akhir aku cuma figuran. Nggak figuran ekstra. Sayangnya aku nggak sadar diri dan terlalu menganggap diriku hebat. Terus nyari cara buat nyelamatin kamu dari dia. Ternyata aku yang jadi badut. Dan hampir aja nyeret ibu tiriku. Maaf ya, Duo-Duo. Yuhan, anggap aja ini hutang aku ke kamu. Aku akan cari cara buat balas budi suatu hari nanti. Aku serius. Nggak usah, aku nggak sanggup. Ya udah, aku pergi. Malam ini nggak ada yang boleh pergi. Halangan dibersihin. Kamu di pihak siapa? Kak Yu, kamu ngapain di sini? Oke bang, tolong bawa kami berdua keluar juga. Apa? Dia kan cewek. Ketujuh benangnya udah berkumpul semua. Makan yang banyak ya nak. Tumbuh tinggi. Jangan mikirin yang enggak Mumu. Lebih perhatian sama orang dan hal baik di sekitarmu. Ngerti? Tadi kan lagi berkhayal tinggi. Aku kasih kesempatan, kamu aja nggak sanggup. Jadi aku usul kita berdua aja yang jadian. Tetap di dalam keluarga. Aku pengen jadi lebih kuat. Aku bukan orang gagal. Hei, gimana otot dadamu? Aku bukan pecundang. Aku pantas dapat wanita manapun. Sudah kuduga. Kamu sedang mengawasi. Kamu agak konyol sih. Tapi kamu lebih perhatian dan penyayang daripada pria lain. Kamu paham wanita.
Sayang, itu kamu? Aku sangat merindukanmu. Yuhan, maukah kamu tinggalkan semua bunga dan pilih hanya yang satu ini? Maukah kamu jadi pacarku yang hangat? Aku nggak percaya kalau aku nggak bisa jadi pria tinggi, kaya, dan tampan. Ini bukan takdir, ini kutukan. Aku mau ketemu dewa jodoh. Aku mau mengajukan keluhan. Aku mau dia dipecat. Han, kamu sudah lama nggak kerja. Kalau nggak segera kembali, Supervisor Song punya alasan buat pecat kamu. Han, apa karena kamu nggak mau ketemu Presiden Feng? Dia sainganku dalam cinta sekarang. Aku juga nggak mau ketemu dia. Ayo kita berdua berhenti saja. Han, aku nuan-nuan. Aku cuma mau menghangatkan hatimu. Aku sangat merindukanmu. Balas chat aku di WeChat. Ih, jijik banget. Aku nggak bisa main game cengeng gini. Mungkin sebaiknya aku minta Om Chen untuk lacak lokasi Yuhan. Enggak, itu terlalu memalukan. Yuhan, kamu menggoda aku terus menghilang? Brengsek! Kamu bajingan! Kalau kamu nggak muncul, aku akan hancurkan kepala Presiden Feng itu. Presiden Feng, Anda kedinginan. Anda harus jaga diri. Jangan banyak omong. Kalau nggak segera temukan Yuhan. Jangan kembali juga. Tapi Presiden Feng dia. Yuhan, aku Feng Chongrong selalu dapat apa yang ku mau. Nggak ada yang nggak bisa ku dapat. Orang miskin yang nggak sanggup perbaiki hapnya masih mimpi soal cinta? Berhenti berkhayal. Yuhan, Ibu tiri kamu akhirnya datang, ya ampun. kamu ini hantu kelaparan yang lahir lagi ya? Nggak bisa makan lebih pelan, nggak ada yang berebut sama kamu. Kalau nggak segera makan, di kehidupan selanjutnya, kamu makan kayak hantu kelaparan. Udah berapa lama nggak makan yang bener? Gue bokeh, nggak ada duit buat makan. Uangnya mana? Kamu sendiri tahu, selama ini, latihan sama gue di rumah sakit buat ningkatin daya tahan, nggak gratis. Langsung aja bilang, mau gue ngapain buat kamu? Gue udah lama banget nggak main game, gimana kalau kamu beliin gue HP baru, nanti gue gantiin pas gue dapet gaji. Apa, kamu mau pecat gue? Bukan gue yang pecat kamu, tapi Presiden Feng yang pecat kamu. Gue mau tanya ke Presiden Feng. Kamu beneran mau numpang hidup sama Presiden Feng ya? Nggak punya malu? Gue nggak mau muka, gue mau duit. Memangnya, apa gue ngehalangin kamu buat numpang hidup sama Presiden Feng? Manajer Song, kulitmu udah dilatih jadi tebal, lapis demi lapis. Kamu juga harus lepasin muka, serahin ke gue. Jangan coba-coba ngasih gaya sama gue. Denger ya, kamu masih hijau. Masalah kecil antara kamu sama Presiden Feng udah bikin gosip nyebar ke seluruh grup. Kalau Presiden Feng sampai kehilangan posisinya karena kamu yang salah. Gue nggak bakal lepasin kamu. Selama gue masih ada, Presiden Feng akan tetap jadi satu-satunya presiden yang tinggi dan perkasa. Nanti pas dia udah mantepin posisinya sebagai presiden, gue bakal kasih tahu kamu siapa yang berdiri tegak. Minggir. Maaf, Ketua Feng, saya yang urus. Kamu main-main sama siapa? Gua nggak peduli sejauh apa. Yang gua peduliin cuma kinerja perusahaan. Gua kasih kamu kesempatan terakhir, kalau enggak, minggat. Ya, Ketua Feng, hati-hati. Apa, kamu juga mau kabur? Apa Presiden Feng mau kabur? Kamu tuli? Udah gua bilang cari tempat parkir yang luas. Kenapa nggak dengerin? Presiden Feng, tempat parkir baru. Anda masih dalam perencanaan, area sekitarnya masih. Diam. Berapapun kamu jelaskan, kamu tetap tidak berguna. Keluar. Siapa itu? Aduh, siapa itu? Aduh, siapa itu? Aduh, berhenti. Kamu tahu siapa aku? Jangan pukul aku. Hei, stop. Jangan pukul aku. Hei, stop. Aduh, sakit. Hei, berhenti pukul aku. Jangan pukul aku. Aduh. Siapa yang pukul aku? Siapa tadi yang pukul aku? Siapa yang pukul aku? Siapa itu? Ada apa, Pak Feng? Boleh aku pukul dia sekali lagi? Nanti ada kesempatannya. Dengan ayah tiri sepertimu, yang sehari bisa musuhi 800 orang, berapa kali pun kamu pukul dia, dia tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Xiao Yu. Han, jemput aku.
Yuhan. Yuhan. Namaku Yuhan. Aku belum ketemu kamu akhir-akhir ini, dan inspirasiku hilang semua. Mau cium aku? Boleh. Aku juga mau tahu kamu rasanya seperti apa. Ayo cium. Yang kulihat adalah api abu-abu yang perlahan padam. Lalu tiba-tiba menyala jadi api biru lagi. Ya ampun, karya masterpiece lagi. Lagi. Stop, jangan coba-coba nodai reputasiku di depan umum. Jauhi aku, ada alasan atau tidak, kantongku lebih kosong dari wajahku akhir-akhir ini. Aku tidak mau masuk rumah sakit lagi. Kalau begitu kita tidak usah ke rumah sakit. Aku ajak kamu makan ayam. Untuk sedikit mempererat hubungan. Sayang, Tidak, aku tidak mau pergi. aku tidak akan biarkan siapapun mengambilmu dariku. Ini maksudmu ayam? Iya, mie ayam pedas. Ada masalah angin, ada masalah apa? Terlalu pedas. Aku bisa mencret. Mungkin jangan dimakan dulu. Yuhan, aku sudah bulat tekad. Karena kamu satu-satunya pria yang bisa memberiku inspirasi dan gairah, maka aku tidak bisa biarkan kamu lepas. Menurutku hubungan kita mungkin barangkali belum sampai tahap itu. Kita tidak perlu terburu-buru. Tapi aku sedang buru-buru. Lepaskan saja aku dari penderitaan ini. Yuhan, apa kamu rela meninggalkan semua bunga lainnya dan memetik hanya yang satu ini? Maukah kamu jadi pacar hangatku? Wah, tidak. Kenapa kamu tidak makan? Sudah kubilang, terlalu pedas, nanti perutku sakit. Kalau begitu, jangan dimakan dulu. Tapi aku sudah bulat tekad. Aku ingin jalan-jalan keliling negeri bersamamu. Kita akan berciuman dan berkreasi sekaligus. Besok aku pesan tiketnya. Dia suamiku. Tidak ada wanita lain yang bisa merebutnya dariku. Berhenti di situ. Dia sudah aku pesan duluan. Sayang, kalau kamu suka dia, maka aku akan minggir untukmu. Liunian. Kamu berani merebut orang di wilayahku sendiri. Katakan pada suamiku, apa kamu sedikit suka dia atau sedikit suka aku? Yuhan, dia cuma menganggapmu pengganti suaminya yang sudah meninggal. Kamu tidak boleh suka dia. Sayang. Yuhan. Sayang. Yuhan, dasar brengsek. Biar aku jelaskan. Nuan-nuan. Aku selalu pikir kamu mengabaikanku karena belum menentukan pilihan. Tak kusangka ketemu kamu di sini bermain-main dengan wanita lain. Bukan seperti yang kamu lihat, antara aku dan mereka tidak terjadi apa-apa, sumpah. Penipu. Itu semua kebetulan, aku tidak pernah bermaksud membohongimu, dan aku tidak akan pernah. Dan kamu bilang tidak membohongiku? Langit saja tidak tega melihatnya. Jangan menangis, ayo cari tempat yang hangat dan akan kujelaskan semuanya dengan baik. Kamu masih bilang tidak membohongiku? Kalau kamu tidak membohongiku, kenapa kamu minta maaf? Yuhan, kita sudah benar-benar putus. Hei, kalian ini siapa? Nuan-nuan. Pergi sana. Petir berhenti, hujan reda. Siapa itu orang tua kaya itu? Paman Chen, menurutmu, apa aku harus mendengarkan penjelasannya? Nona, dia terlibat dengan beberapa wanita. Dia tidak layak untuk air matamu. Dia bukan orang seperti itu. Dia cuma pria biasa. Saat godaan datang, dia tidak bisa menolak. Kalau dia bilang enggak gimana? Berarti ceweknya kurang menarik, atau si cowoknya aja yang nggak becus. Kayaknya aku memang kurang menarik. Makanya cewek lain bisa mencurinya. Nona, kamu terlalu banyak mikir. Kalau menurutku, masalahnya ada di si cowok itu. Nggak mungkin. Bos sudah perintahkan. Siapapun yang menyakiti Nona nggak akan diberi kesempatan kedua. Kamu ngapain? Oke, ngerti. Nona, kamu harus lihat pria itu lagi ngapain sekarang. Nyetir. Lindungi Nona, cepat.
Sayang, kamu di mana? Aku di sini. Minum. Enak banget. Sini, lewat sini. Licin banget. Nah, ini baru hidup. Enggak, ini hidup pecundang. Keren. Satu lagi. Hei cantik, ada tempat di sini. Kamu suka main-main ya? Mulai hari ini kamu milikku. Pergi sana kalian semua. Wah, suka yang kasar. Aku suka itu. Ayo. Ayo. Nuan-nuan. Yuhan. Dia di mana? Yuhan, lepaskan dia. Jangan cium dia. Kalian semua sudah datang. Oh, Han. Yuhan. Kak Yu. Han. Pembohong. Aku nggak pernah bermaksud bohong ke kamu, dan aku nggak akan pernah. Maaf, sebenarnya aku yang bohong ke kamu. Aku. Kamu ngapain? Berhenti. Hei, kamu ngapain? Biar aku ingatkan, membunuh itu ilegal. Cantik juga nggak bakal nyelamatin kamu. Aku tahu siapa kamu. Kamu tahu nggak kenapa aku suruh Yuhan tinggal di hotelku? Maksud kamu apa? Kalau kamu berani dekat-dekat Yuhan lagi, jangan salahkan aku nanti. Mengancam aku? Kalian yang mencuri pacarku. Seharusnya aku yang nggak perlu tahan-tahan. Kalau bukan karena kami, Kak Yu sudah dibunuh keluarga Wenmu dari dulu. Kamu ngomong apa? Nuan-Nuan memang terlalu keras kepala. Kenapa dia mau sama pria seperti itu? Sekarang dia bahkan nggak angkat telepon. Dan dia nggak pulang ke rumah. Pernikahan dengan keluarga Ming sudah semakin dekat. Gimana caranya kita bisa ubah pikiran dia? Tuan Nona Muda akan segera kembali. Kamu tahu dari mana? Saya pakai sedikit trik. Dia lebih baik pulang sekarang juga. Ayah akan omongin dia baik-baik. Ayah. Anak ayah yang tersayang, akhirnya kamu pulang. Ayah suruh orang pukuli Han ya? Apa? Pukuli siapa? Enggak. Apa kamu? Apa Bapak suruh orang pukuli Nona Han? Sayang, Han itu siapa? Oh, Ibu. Ayah, berhenti pura-pura dong. Tolong berhenti ikut campur dengan kehidupan cintaku. Baik-baik. Asal kamu jangan kabur lagi, ayah dan ibu nggak akan ikut campur. Asal ayah berhenti maksa aku ngerjain hal yang nggak aku mau, maka aku nggak akan kabur. Kamu nggak mau urus perusahaan. Kamu nggak mau terikat sama keluarga. Ibu dan ayah bisa terima itu. Tapi pertunanganmu dengan tuan muda keluarga Ming sama sekali nggak bisa ditawar. Ayah, tadi bilang nggak akan ikut campur. Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak ada perasaan. Dasar anak bandel. Buru-buru amat sih. Ibu dan ayah cuma mau yang terbaik buat kamu. Oh, yang terbaik buat aku. Kalau gitu, batalin aja pertunangannya. Enggak. Kenapa enggak? Kamu kan perempuan. Kamu nggak mau urus bisnis keluarga. Ibu dan ayah ngerti. Tapi justru karena itu, kamu perlu cari pria yang punya koneksi dan sumber daya. Kalau enggak, setelah kamu nikah, kamu akan menyesal. Ibu, dulu waktu ibu pilih ayah kan ayah juga nggak punya apa-apa. Ibu menyesal enggak? Dasar anak bandel, sekarang mau buat onar ya? Aku cuman ngomongin yang ada di pikiran. Buat onar nggak bakal berhasil. Ayah dan ibu udah nikah lebih dari 20 tahun. Apakah ibu benar-benar kesal sama dia atau enggak dia tahu di dalam hati? Ayah, beneran tahu nggak sih? Coba pikir. Kalau dulu perusahaannya nggak berhasil, apa ibu akan pilih ayah? Ibu kan anak orang kaya. Ngapain dia milih ayah? Selama ini ayah juga pengen tahu. Kenapa kamu mau nikah sama ayah? Saat perusahaan terlilit hutang paling dalam, apa kamu pernah menyesal? Kenapa kamu jadi bawel banget sih? Nggak lihat ya Nuanu cuma lagi cari gara-gara. Yang Nuan-Nuan tanyain tadi?
Aku juga mau tahu. Cuma aku nggak pernah berani nanya. Nuan-Nuan, Mama ngerti maksud kamu. Bawa pulang cowokmu itu biar kami ketemu. Beneran? Soal perjodohan dengan keluarga Ming itu, anaknya juga udah hilang bertahun-tahun. Nggak usah buru-buru. Nanti, beberapa bulan ke depan, kita omongin sama keluarga Ming, baru putusin, sesuai situasi. Makasih Papa. Makasih Mama. Tapi dia belum sepenuhnya nerima perasaanku. Aku masih harus ngejarnya. Apa? Dia berani nolak anak perempuan keluarga Wen? Terus kamu yang duluan ngungkapin nggak boleh gitu. Aduh, Mama, Papa. Gimana kalau gini? Kasih aku waktu 1 bulan. Kalau setelah 1 bulan aku masih nggak yakin apakah dia suka sama aku atau enggak, nanti perasaan dan hidupku sepenuhnya terserah kalian dari situ. Suster, panggilin bos kamu Xia Shanshan ke sini. Dia yang bikin kepalaku cedera. Aku masih gegar otak, dia malah ngumpet dariku nggak ngizinin aku pulang. Ini maksudnya apa? Yuhan, kamu harusnya cari aku. Aku yang bikin kamu kayak gini. Aku rasa kita harus selesaikan ini. Entah hasilnya bagus atau jelek, lebih baik daripada keadaan yang nggak jelas gini. Buat kesehatan kamu juga lebih baik. Selesaikan aku atau selesaikan kamu. Bukannya kamu mau jelasin ke aku? Aku udah kalah sampai celana dalam aja nggak punya. Masih mau ribut apa lagi? Tolong dong jangan kayak gini sama aku. Itu bapak-bapak siapa? Bapak-bapak apa? Kamu punya berapa bapak-bapak sih? Yang malam itu, yang anterin kamu pakai mobil mewah. Bapak-bapak itu, siapa lagi coba? Oh, bapak-bapak itu. Aku sama bapak-bapak itu, hubungan kita beneran. Oke, terus aku sama cewek-cewek lain juga hubungan kakak adik yang beneran semua. Sayang, kamu sama dia? Hubungan yang beneran. Beneran banget. Yuda, aku udah pesan tiket pesawat. Kok kamu malah di rumah sakit? Jadi ini cewek yang kamu sebutin. Ini juga termasuk hubungan yang beneran. Aku juga mau tahu rasanya kamu kayak gimana. Itu juga harusnya beneran. Xiao Yu, aku udah keluar dari Hairui dan buka perusahaan sendiri. Mulai sekarang, kalau kamu ikut aku, nggak perlu khawatir apa-apa. Aku tahu kamu lagi ngeliatin. Kamu memang agak berantakan, tapi lebih perhatian dan pengertian dibanding cowok lain. Kamu ngerti perempuan. Bukankah itu sudah melebihi hubungan biasa? Mungkin tidak. Kamu kenapa sih? Kalau bukan bikin khawatir, ya bikin masalah. Dia ibu tiriku, dia punya orang yang disukai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku kurang yakin soal itu. Aku bersumpah. Aduh. Jangan sembarangan bersumpah. Kita berdua sama-sama jomblo. Walaupun kamu dan aku akrab banget, tetap tidak ada hubungannya dengan dia kan? Ibu, kurasa mulutmu itu cuma bisa dipakai makan. Sama sekali tidak berguna untuk hal lain. Kali ini benar-benar tidak ada. Benar. Aku bersumpah. Semuanya sudah datang. Dengar ya semuanya. Mulai sekarang Yuhan tinggal bersamaku. Dia milikku. Wah, Yuhan. Sudah jelas banget. Ini pasti serius. Kak Yu, aku juga suka sama kamu. Cuman aku tidak cukup baik untukmu. Sekarang aku kacau. Bahkan kalau aku mandi di Sungai Kuning atau loncat ke bak asam, aku tidak akan bisa membersihkan namaku. Wenwan, selain sebagai kaisik rekan kerja, kamu belum mengonfirmasi hubungan lain dengan Xiao Yu kan? Sama sepertiku, aku butuh Yuhan untuk tetap menjadi asisten khususku. Seumur hidup. Jadi apa hakmu untuk mempertanyakan Yuhan tentang hubungannya dengan kami? Iya, hubunganmu dengan Yumin itu apa sih? Yuhan. Presiden Feng, Yuhan, dan aku tidak punya hubungan apa-apa. Nuan, hei Nuan. Dasar anak nakal. Ada apa ini? Kok ada hal tentangmu yang tidak aku ketahui? Sayang, kalau aku berbuat salah, katakan saja padaku. Aku akan segera berubah. Kita sudah janji untuk keliling dunia. Tiket pesawatnya sudah dibeli, semuanya bisa ditunggu sampai kita kembali. Yu, aku tidak akan menghalangimu bersenang-senang. Asal kamu siap saat aku telepon. Ayo pergi. Mulai sekarang, kamu bisa kembali menjadi tuan muda. Tuan mudaku. Wanita itu bikin kesal. Boleh aku pukul dia? Aduh, aku nggak mau ngomong, aku nggak mau jelasin, dan aku nggak bisa ambil keputusan. Nuan. Songgi, kamu lagi dasar ular. Ini semua salahmu. Aku. Apa aku? Dasar parasit, kamu menghancurkan segalanya untukku. Tolonglah, kamu dan aku jalannya beda. Jangan nodai reputasiku.
Kalau bukan karena kamu, kenapa Presiden Feng jadi dingin padaku? Kalau bukan karena kamu, kenapa Presiden Feng keluar dari Hairui? Kerja kerasku bertahun-tahun. Hancur dalam sekejap. Kamu manusia rendah tak tahu malu. Kecoa mati di selokan, bajingan pengangguran. Aku manusia rendahan, aku kecoa, aku bajingan. Tapi kamulah si tua mesum, kamulah anjing kudisan. Aku bukan. Aku anjingnya Direktur Feng, tapi aku pasti bukan tua mesum. Tidak. Direktur Feng adalah segalanya bagiku. Kau merenggutnya dariku. Jadi kau akan bayar semua yang telah kau lakukan. Kamu penuh dendam sekali, sampai-sampai sesak napas. Hei, siapa yang kasih hak kamu panggil aku manusia rendahan? Memanggilku kecoa? Memanggilku bajingan? Kamu manusia rendahan. Kamu kecoa, manusia rendahan. Baiklah, karena kamu bilang aku manusia rendahan, akan kuperlihatkan apa yang bisa dilakukan manusia rendahan sejati. Selamat tinggal tua mesum. Kamu mau apa? Karena kamu mau menghancurkanku, aku akan hancurkan kamu dulu. Kakak, mari kita bicara baik-baik. Aku cuman orang kecil, nggak layak dapat perlakuan tingkat tinggi darimu. Jangan lakukan ini. Biar ada jalan buat ketemu lagi. Jangan putus semua jembatan. Apa ini? Obat perangsang ini masih oke, tapi jangan lempar asam. Dipermalukan masih oke, tapi jangan bunuh orang. Ibu, Nuan, putra muda keluarga Ming sudah ditemukan. Keluarga Ming juga senang. Mereka ingin segera melanjutkan. Oke, Ibu, aku siap menikah kapan saja. Kami tidak mau memaksamu. Cuma kamu sudah janji sama ibu dulu. Oh iya, gimana dengan cowokmu itu? Oh halo, dia tutup telepon. Dia diculik oleh Song Yi. Jadi ini penculikan yang kamu maksud? Bukannya kita harus pergi bersama untuk menyelamatkan suamiku? Menyelamatkannya? Lihat wajah liciknya itu. Lupakan menyelamatkan, aku mau bunuh dia. Bajingan Yuhan itu. Aku sudah memimpikan hari ini. Tapi aku lebih mengenalnya daripada dia mengenal dirinya sendiri. Kalau sudah serius, dia pasti nggak berani. Maksudmu dia dibius? Menurutmu? Memikirkan apa lagi? Dia cuma bajingan yang hambar. Dia sama sekali nggak bisa mengendalikan diri. Jadi, kita selamatkan dia atau tidak? Walaupun dia menyedihkan, dia tetap pria yang pernah kusukai. Aku akan cari cara untuk keluarkan Xiao Yu. Song Yi adalah priamu. Kamu harus jelaskan dengan jelas mengapa dia menculik Yuhan. Iya, Kak Chong. Kenapa dia menculik suamiku? Han bukan suamimu. Aku tahu. Dia bukan milik siapapun di antara kita. Kalau kita tidak segera selamatkan dia, urusannya akan serius. Siapapun yang bisa menyelamatkannya boleh memilikinya. Rongjie, mengapa Song Yi menculik saya? Suami kita? Saya tahu tentang itu. Manajer Song, dia terobsesi mengejar Presiden Feng. Dan Presiden Feng kita hanya ingin memenangkan Yuhan. Jadi cemburu membuatnya gila. Song Yi adalah macan kertas. Dia tidak akan berani menculik Yuhan meskipun kamu memberinya nyali. Pasti ada orang lain di belakangnya. Yuhan biasanya baik hati dan mudah didekati. Siapa yang bisa begitu jahat? Itu Yuhan. Bisakah kalian semua berhenti berdebat? Daripada membuang waktu, pikirkan siapa lagi yang mungkin dia sakiti. Mungkinkah bukan Yuhan sendiri yang menyinggung seseorang? Ning Yuan. Yuhan, kita bertemu lagi. Di mana pemeran utama pria saya? Nuan, aku tidak mengkhianatimu. Aku tidak bersalah. Kamu membicarakan ini sekarang? Sepertinya efek obatnya belum hilang. Tidak peduli sekuat apa obat itu tidak bisa mengalahkan tekadku yang kuat. Sekarang aku akhirnya mengerti. Ketika ada seseorang di hatimu, meskipun kamu dikelilingi wanita lain, kamu bahkan tidak akan menyadarinya. Berhenti bercanda. Simpan tenagamu untuk melarikan diri. Hei Nuan, aku masih ingin mengatakan sangat sulit bagiku saat itu. Berhenti membual.
Pada akhirnya semuanya sama. Tuan Muda Zhao, saya telah melakukan seperti yang Anda perintahkan. Di mana mereka? Tapi aku berhasil melewatinya, melarikan diri dari mulut harimau, mempertahankan ketidakbersalahanku. Aku tidak butuh pujianmu. Aku hanya ingin tahu apakah kita berdua. Mungkinkah dalam hidup ini kamu tidak akan pernah bersamanya? Zhao Haiyang. Benar. Saya tersanjung Anda masih ingat saya. Saya masih itu, Tuan Muda keluarga Zhao. Terkejut, syok. Apakah ini klimaksnya? Mengapa pada momen krusial akhir, selalu ada idiot besar yang muncul dan mengacaukan segalanya? Mengapa mulutmu selalu begitu menyebalkan? Idiot besar itu Song Yi bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana ini. Saya harus turun tangan dan mengambil alih sendiri. Kami tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu bersikeras membuat ini menjadi permusuhan mematikan? Apakah kamu hanya bosan sampai mati, atau bosan sebelum mati? Biar aku bicara terus terang, Nuan-Nuan. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Di sini. Aku di sini. Sejak aku melihatmu waktu itu, aku sudah mengawasimu. Bukan melindungimu. Aku cuma tidak tahan si playboy ini. Aku tidak mau melihatmu dipermalukan. Oh, sekarang aku paham. Jadi kamukah yang menghasut Song Yi untuk memukuliku waktu itu? Kalau bukan karena orang itu waktu itu, aku sudah mengusirmu jauh-jauh. Siapa di sana? Kalau berani ganggu Kak Yu lagi, lain kali bukan batu yang kulempar. Warmi, 2 cowok. Kamu suka dua-duanya. Terus yang itu siapa sekarang? Tuan Muda Zhao menggonggong seperti anjing di tengah malam. Tidak takut ketangkep terus jadi sup anjing? Xia Shan, kamu ngapain di sini? Bodoh, sini. Nggak lihat ya, si pecundang ini nggak suka sama kamu. Siapa yang kamu panggil pecundang? Oh, jadi kalian berdua, satu pelukis, satu lagi tukang gorengan. Dua-duanya nggak laku. Tapi nggak apa-apa. Lagian, dia kan mau jadi burung phoenix yang bertengger di dahan tinggi. Ambisi yang luar biasa. Jangan berani-berani menghina suamiku. Landak laut itu beracun. Tuan Muda Zhao, muntahkan. Muntahin. Ini biar kamu muntah. Nyawa Tuan Muda Zhao selamat. Kok baunya menyengat banget? Aku membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini air cucian berasku untukmu. Wah, kita dalam masalah sekarang. Kalian pergi dari sini. Panggil polisi. Aku tahan dipukul, aku tahan. Cepat pergi. Yuhan, di kehidupan berikutnya, temui aku lebih awal. Kita bahkan belum resmi jadian. Kita pergi bersama? Atau siapa yang akan kupas udangnya? Kayaknya dia nggak seberani itu. Yuhan kecil, jangan takut. Aku di sini. Yuhan, aku di sini, jangan takut. Sayang, aku takut. Apa aku juga harus takut? Aku baik-baik saja. Nggak ada yang ngomong apa-apa. Jangan buru-buru. Kami lagi berdiskusi mau pergi bersama atau enggak. Serang dia. Kalian semua pengecut. Kalau menurutku, selagi mereka cuma bertiga, sebaiknya kita habisi saja. Tempat ini sepi. Cari sudut yang jauh, nggak akan ada yang tahu. Nanti kita beli pulau di tepi laut bareng-bareng. Jauh dari semua masalah kita. Wah, udah deh. Jangan main-main. Sebelum orang-orang mereka datang, kalian harus pergi dari sini. Sekarang. Malam ini nggak ada yang pergi kemana-mana. Wah, Tuan Muda Zhao, maaf, aku telat. Mampir ke toilet dulu di jalan. Kalian pergi duluan. Kami yang jaga belakang. Wen-Wan, aku emang nggak suka sama kamu. Tapi mau gimana lagi? Yuhan cuma mau kamu. Jaga baik-baik Kak Yu buat kami. Ah, kalian berdua cewek. Bisa ngapain sih? Kalau gitu, kamu aja yang maju. Ya udah, kalian tahan mereka. Aku telepon polisi buat nyelamatin kalian. Kak Shan, udah lama nggak berantem seru. Ayo. Xia Shan, aku nggak suka lagi sama kamu. Pergi sana mati. Sebenarnya kamu nggak harus nurutin semua perkataanku. Kamu pernah nyelamatin aku sekali. Itu bikin kamu jadi penyelamat seumur hidupku. Kalau aku bisa seteguh kamu menepati janji. Yuhan nggak akan benci aku. Kak Yu nggak benci kamu. Dia cuma takut sama kamu. Coba deh kamu usahain dapetin hatinya. Dulu aku juga mikir begitu. Nggak ada yang mustahil. Tapi baru sekarang aku sadar. Ada hal yang memang nggak bisa dipaksain. Alasan kita berdua sering berantem. Karena kita nggak percaya sama cowok. Tapi apa artinya kita nggak pantas dicintai?
Si brengsek Yuhan itu. Kamu suka dia apanya sih? Iya, kamu suka dia apanya sih? Kamu baru kenal dia beberapa hari. Udah langsung belain dia. Berkata kasar sama aku. Kamu jadi lebih lembut sekarang. Oke, istirahat selesai. Kembali kerja. Kak Shan nggak seseram dan se-ekstrim yang kelihatan. Dia dan aku emang dari dunia yang beda. Dia mau ngapain terserah, bukan urusanku. Kamu inget nggak waktu pertama kali aku nyelamatin kamu? Kamu pikir itu kebetulan? Jangan seneng dulu. Ratu utamaku udah dipilih. Tapi kalian bisa jadi selirku. Selir apaan? Kalian semua cewek baik. Aku cuman sampah nggak berguna. Aku nggak pantas dapat kalian. Kalau ada kehidupan berikutnya, mungkin kita berempat bisa coba. Brengsek. Baiklah, kalau gitu si brengsek ini pamit dulu. Kak Congrong, apa emang nggak ada harapan buat kita? Buat kita dengannya? Apa kamu nggak bisa move on darinya? Atau cuma dari inspirasi yang dia kasih? Sama aja. Nggak sama. Aku kangen suamiku, sama seperti aku kangen Yuhan. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai pengganti. Kamu memanfaatkannya sebagai inspirasi kreatif. Kamu tidak pernah benar-benar peduli. Contohnya, kamu bahkan tidak ingat namanya. Bukankah kamu juga sama? Kamu hanya ingin menguasainya. Kamu benar. Aku bahkan tidak berani menunjukkan perasaanku yang sebenarnya saat mengaku. Kita berdua punya agenda masing-masing. Mungkin satu-satunya yang benar-benar memberikan hatinya adalah mereka berdua. Hei Feng, kamu serius ingin membeli pulau? Dari kuliah sampai sekarang, aku selalu mengupas udang untuknya. Dan bajunya, sepatunya, bahkan celana dalamnya, semua aku cuci untuknya. Termasuk wanita seperti apa yang dia sukai, mimpi seperti apa yang dia punya. Dia akan ceritakan setiap detailnya padaku. Lalu kenapa dia belum menerimamu? Kalau bukan karena kalian semua ikut campur, dia pasti sudah lama menerimaku. Karena kamu bisa mengupas udang, lalu dia harus menerimamu? Ini sebenarnya lumayan enak. Hanya aku yang benar-benar mengerti Yuhan. Hanya aku yang bisa merawatnya dengan baik. Sedangkan kalian semua, dia hanya sedang bersenang-senang dengan kalian. Kamu tahu kenapa dia memanggilmu ibu kecil? Tentu saja, karena dia tidak bisa hidup tanpaku. Salah besar. Dia suka udang. Dia suka rasa udangnya sendiri. Bukan orang yang mengupasnya. Kuharap mulai sekarang, kamu bisa benar-benar mengerti dia. Kamu akan terus menempel padanya? Tolong sampaikan padanya, aku akan menikah. Hei, lihat apa? Ibu kecil terlihat melamun. Bukan apa-apa. Makan udang. Duo-duo. Sebenarnya, aku sudah lama tidak suka udang bakar. Aku hanya terbiasa saja. Kamu perlu menemukan preferensimu sendiri dan kebebasanmu sendiri. Yuhan, pikirkan baik-baik. Tanpa aku, kamu bahkan tidak layak jadi sampah. Yang tersisa hanyalah kamu yang miskin. Biarkan aku mengecewakanmu kali ini ya. Ada kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar yang mana dulu? Kabar baiknya dulu. Orang tuaku yang kaya sudah menemukanku. Selama ini menyumbang ke rumah sakit tidak sia-sia kan? Mereka menemukanku melalui darah di rumah sakit dan catatan sampel. Kami dengan rendah hati meminta Tuan Muda untuk kembali. Aku benar-benar jadi tuan muda kaya sekarang. Selama ini lamunanku tidak sia-sia kan? Apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah, aku harus menikahi tunanganku yang dijodohkan. Meskipun, aku bahkan tidak kenal orang itu. Ayo pergi. Yuhan. Yuhan, maafkan aku. Aku yang bohong padamu. Sebenarnya aku adalah ahli waris kaya. Aku tidak ingin dibatasi oleh keluargaku. Jadi aku kabur untuk bermain game ini denganmu. Sekarang sandiwara ini harus berakhir. Kamu baik-baik saja? Maaf, kamu harus menikah dengan orang lain. Orang yang ingin kunikahi adalah Wenwan. Aku tidak percaya kalian berdua. Duo-duo? Wenwan tidak tahu bahwa tuan muda keluarga Ming yang seharusnya dinikahinya adalah kamu. Dia pergi mencarimu. Kenapa kamu cuma berdiri di sini? Pergi. Terima kasih, Duo-duo. Nuan. Yuhan. Yuhan. Nuan. Han.
Nuan, nikahilah aku. Yuhan. Suamiku. Yuhan, sayang, kami juga ingin menikahimu. Kamu sedang berkhayal apa? Pergi buatkan susu untuk bayi. Di mana salahnya? Aku bos di sini.